179. Ekspresi Yo Jong Hyuk perlahan berubah saat dia memegangi leherku. Sebelumnya, saya sudah akan jatuh di udara. Sekarang semuanya bertolak belakang. Saya terbang di udara bukannya jatuh. Yo Jong Hyuk telah melemparku sekuat tenaga. Yo Jong Hyuk memperhatikanku. Ekspresinya menunjukkan bahwa dia yakin aku tidak akan mati. Saya tidak mendengar suaranya tetapi saya bisa mengatakan apa yang dia katakan. Beri dia satu pukulan, Kim Dokja. Saat aku hendak menjawab, tentakel menghalangi tatapanku. Serangan tentakel merindukan saya dengan luasnya rambut dan saya mendarat di tubuh Eater of Dreams. Saya menggunakan kekuatan yang tersisa di lengan saya untuk meraih tubuh dan bergerak menuju luka. Orang ini adalah kehadiran yang mengancam jiwa hanya melalui sentuhan. Jika saya masih inkarnasi, saya mungkin sudah pingsan atau mati. Jika dia menyelesaikan keturunannya, itu menakutkan untuk berpikir tentang apa yang mungkin terjadi. Saya melemparkan tubuh saya ke luka. Maafkan saya, aku tidak bisa pergi denganmu. Kekuatan mengalir dari tubuhku dan aku merasakan kekuatan Chok Jung Yong tersebar. Saya tidak panik karena saya sudah mengharapkannya. Segera setelah itu, luka yang terhubung keluar benar-benar tertutup. Saya melayang di udara, seperti seseorang yang melayang di alam semesta. Bagian dalam Eater of Dreams sama gelapnya dengan langit. Itu adalah ruang tanpa darah atau daging. Itu wajar karena dewa luar bukanlah makhluk hidup. Kotoran, kotoran, kotoran. Saya mendengar suara drum datang dari suatu tempat. Lalu ada bisikan. Seseorang menatapku. Tidak sulit bernafas meskipun tidak ada udara. Mungkin saat aku memasuki ruang ini, keberadaanku berubah. Kemudian setelah beberapa saat, semua suara menghilang. Jeritan inkarnasi dan pesan-pesan dari rasi bintang hilang. Sebaliknya, ada karakter dan gambar yang tidak dikenal. Ini adalah perut Eater of Dreams. Itu adalah tempat di mana semua cerita yang dia makan dikumpulkan. Teks tidak dapat dibaca, teks tidak dapat dibaca. Tanda pagar persen dan pangkat tanda pagar dolar pangkat. Ada beberapa kisah yang bisa saya kenali. Mungkin mereka dari ibu pendiri. Aku yang salah. Sejarah bodoh itu terlalu panjang. Saya harus melindungi tanah ini dari nebula. Namun, sekarang tidak ada seorang pun di Hongik. Kemana perginya semua dewa ciptaan? Huanung. Saya ingin melihat Huanung. Kemudian sebuah kisah dengan cahaya kecil menghampiri saya dan berteriak. Apa yang sedang kamu lakukan? Mengapa kamu di sini? Melarikan diri. Lampu berkedip. Terima kasih tetapi tidak ada tempat bagi saya untuk melarikan diri. Dewa-dewa luar, adalah eksistensi yang berakar di alam semesta luar yang jauh. Setengah dari tubuhnya terhubung ke lantai 2 Dark Castle sementara bagian dalam tubuhnya terhubung langsung ke alam semesta luar. Jadi, perutnya seperti ruang luar bagiku. Itu adalah dunia kekosongan belaka, hanya diisi dengan keinginan untuk makan. Eater of Dreams menginginkan saya. Surat-surat yang tersebar berkumpul bersama dan mulai membentuk suatu bentuk. Di ruang kosong ini, mata dan mulut diciptakan. Sebenarnya, saya tidak yakin apakah itu mata atau mulut, tetapi saya harus memikirkannya dalam istilah ini karena saya adalah manusia. Dia sepertinya mengatakan sesuatu tetapi suaranya tidak terdengar dengan benar. Setelah beberapa saat, surat-surat itu menggigil dan mulai berubah menjadi kata-kata yang bisa saya mengerti. Aroma cerita yang menarik. Saat kedua mata itu menatapku, aku menelan ludah tanpa menyadarinya. Ini adalah kehadiran dewa yang menyebabkan ketakutan bahkan di rasi bintang tingkat narasi. Kehadiran skenario inferior. Bagaimana? Kau mendengarku? Keahlian eksklusif, dinding keempat, sangat aktif. Tembok keempat menjadi lebih aktif daripada sebelumnya. Saya merasa seperti ada dinding yang tumbuh di kulit saya. Itu berarti musuh ini berbahaya. Dia bahkan bukan orang tua yang hebat. Saya tidak bisa membayangkan seperti apa para dewa seperti ketakutan Sarnat, horor dari bukit, atau Tuan Relief nantinya. Aku mengambil napas dalam-dalam dan perlahan membuka mulutku. Pemakan mimpi. Anda adalah dewa besar dunia lain. Petik 2. Oh. Surat-surat Eater of Dreams berkedut seolah dia terkejut dengan kata-kata saya. Di mata orang ini, aku bahkan bukan serangga. Saya adalah mainan aneh yang bisa dia hapus kapan saja. Percikan kuat terjadi di sekitar saya dan surat-surat mulai berputar. Ada sesuatu yang ingin menembus dalam diriku. Namun, begitu mencapai sisi saya, itu memantul. Surat-surat Eater of Dreams berbicara dengan tenang. Apakah Anda di bawah perlindungan khusus? Orang ini telah berusaha untuk secara mental menyerang saya. Kemudian dia terpental oleh dinding keempat. Saya akan hancur jika saya tidak memiliki keterampilan ini. Saya mengendalikan hati saya dan melihat Eater of Dreams. Seperti yang saya katakan sebelumnya, Yo Jong Hyuk dari regresi ke-136 dimakan olehnya. Namun, Yo Jong Hyuk tidak mati. Dengan kata lain, basis saya saat ini adalah usahanya yang ke-136. Perlahan aku membuka mulutku agar aku tidak terjebak oleh batasannya. Aku datang untuk menceritakan sebuah kisah padamu. Cerita. Saya suka cerita. Dewa luar bereaksi segera. Keserakahan mengerikan menyebabkan dia menjadi kabur. Di antara semua cerita yang sudah kau makan, ada yang milik Lee Sukyung. Tolong kirim dia kembali. Petik 2. Wajahnya tampak bingung. Ini bukan cerita.
Aku akan menceritakan sebuah kisah sebagai gantinya. Cerita apa yang akan kamu ceritakan padaku? Aku menunjuk diriku sendiri tanpa bicara. Sudah jelas apa yang saya maksud. Saya bertaruh dengan keberadaan saya dipertaruhkan. Kelopak mata besar perlahan berkedip. Konstelasi kecil. Iya. Apakah Anda bermaksud membuat kesepakatan dengan saya? Saat saya akan membuka mulut, bentuk muncul di udara. Itu adalah gambar yang terdiri dari kisah-kisah yang dilahap Eater of Dreams. Beruang itu tidak berbicara dengan ikan. Gambar yang ditampilkan adalah beruang raksasa, mengingatkan ibu pendiri. Beruang itu memandang berkeliling dengan mata bodoh dan menangkap ikan yang mengalir melalui alam semesta yang kosong. Eater of Dreams memandangi beruang itu dan berkata, "Manusia, saya tidak bernegosiasi dengan serangga. Saya belum dikenali dengan baik. Setengah konstelasi tidak dapat berurusan dengan dewa kosmik. Itu adalah kisah alami. Namun, saya menggelengkan kepala. Jika serangga berbicara seperti manusia, berpikirlah seperti manusia dan bertindak seperti manusia, mereka tidak bisa disebut serangga lagi." Aku menatap kedua mata hitam besar itu. "Kamu tidak memenuhi syarat untuk membuat kesepakatan denganku. Saya dapat mengambil semua yang Anda miliki kapan saja. Lalu mengapa kamu berbicara dengan bak bukannya membawanya pergi?" Kurung siku buka titik kurung siku tutup. Beruang yang memakan ikan menatapku. Beruang itu mengangkat cakarnya dengan cara yang mengancam, seolah-olah itu akan mengenai saya segera. Saya menatap beruang itu dan berkata, beruang itu tahu cara makan ikan tetapi tidak tahu cara memakannya dengan enak. Kaki beruang itu ragu-ragu. Kakinya rusak oleh sisik, cakarnya kotor setelah mengeluarkan nyali ikan dan itu hanya mengisi amarahnya. Kurung siku buka titik kurung siku tutup. Sama seperti aku bukan bak, kau bukan beruang. Benarkan. Petik 2. Surat-surat di ruang bercampur aduk dan wajah pemakan mimpi menjadi aneh. Biasanya, saya akan takut tetapi saya telah membaca novel aslinya. Saya mulai menyeringai. Situasi ini terlalu menyenangkan untuk saya tanggung. Semua cerita akan rusak jika kamu mengambilnya secara paksa. Jika Anda menginjak-injak saya sekarang, Anda tidak akan mendapatkan cerita yang sempurna. Saya akan menceritakan sebuah kisah yang bisa Anda makan dalam kondisi terbaiknya. Anda akan selalu bisa memakannya. Petik 2. Kotoran, kotoran, kotoran. Sekali lagi, saya mendengar suara drum. Itu seperti denyut nadi binatang buas raksasa. Tempo suara menjadi semakin cepat. Kotoran, 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 kotoran. Saya telah membaca karya asli dan tahu identitas suara drum ini. Aku ingin memakanmu. Suara ini adalah rasa lapar sang pelahap mimpi. Aku menelan ludah dan mengangkat kedua tangan. Jika kau menepati janjimu, aku akan memberimu banyak. Surat-surat itu berubah menjadi asap dan mulai membentuk suatu bentuk. Setelah beberapa saat, dibutuhkan penampilan ibuku. Apa ini yang kau inginkan? Aku mengangguk. Kisah ini memiliki beberapa sudut yang menarik. Aku menyimpannya karena baunya lebih enak daripada cangkang rasi bintang yang aku makan bersamanya. Saya ingin memakan Anda dengan sangat buruk tetapi saya tidak mampu untuk memberi Anda cerita ini. Apakah kamu binatang buas yang tidak bisa mengendalikan rasa laparmu? Apakah ada orang yang akan tersinggung oleh penghinaan terhadap serangga? Bajingan sialan. Aku tidak tahu pangkat apa dia di antara para monster, tetapi dia rendah di antara para dewa luar. Surat-surat itu membentuk senyum brutal. Percakapan dengan Anda berakhir di sini. Aku akan memakan kalian semua. Bayangan beruang yang menangkap ikan itu terbang ke arahku sambil memperlihatkan gigi tajam seperti piranha. Tidak ada tempat untuk melarikan diri. Kakiku tidak bisa bergerak dan bagaimanapun aku berada di perutnya. Sial, baiklah. Jika Anda ingin makan maka makanlah sebanyak yang Anda suka. Sebaliknya, saya membuka lengan saya dan menyapanya. Pastikan untuk memakan semuanya. Ratusan ikan mulai makan di tubuh saya. Mereka menggigit lengan saya, kaki saya, punggung saya dan wajah saya. Saya merasakan sakit yang luar biasa tetapi tidak ada darah yang keluar. Sebaliknya, itu surat, kisah-kisah dan sejarah yang saya bangun mulai bocor setelah saya digigit giginya. Oh, ini. Dewa itu menjerit kegirangan di makanan lezat surgawi. Kesadaran saya kabur dan ada ketukan di kepala saya. Meskipun demikian, saya bertahan. Saya harus bertahan sampai dia memakan bagian yang saya pikirkan. Oh. Saat berikutnya, sesuatu mengalir keluar dari saya seperti air terjun. Dia telah menyentuh sesuatu. Keahlian eksklusif, dinding keempat, telah bereaksi terhadap getaran yang menghantam dinding. Saat saya menunggu akhirnya datang. Surat-surat itu mengalir ke perutnya, menciptakan semburan. Itu adalah sejumlah besar cerita. Kamu, apa yang kamu? Eater of Dreams yang kebingungan berteriak kepada saya, tetapi saya tidak memiliki kekuatan untuk menjawab. Aku sulit menjaga kewarasanku dengan semua kisah yang dicurahkan. Saya melihat kalimat yang lewat di depan mata saya. Yo Jong-hyuk memandang mulut Eater of Dreams dan berbicara. Itu adalah isi dari Ways of Survival. Ya, jika Anda ingin memakan saya, makan sebanyak yang Anda bisa. Petik 2. Itu adalah regresi ke-136 Yo Jong-hyuk. Yo Jong-hyuk dimakan oleh Eater of Dreams dan berada dalam situasi yang sama denganku.
Ini, apa-apaan ini? Yo Jong-hyuk dari Ways of Survival menjawab atas nama saya. Kamu akan tahu. Anda akan mengalami bagaimana rasanya hidup 136 kali. Anda akan tahu semua kesepian, kesedihan, kemarahan, dan kebencian terhadap dunia sialan ini yang saya rasakan selama masa mengerikan ini. Petik 2. Ka Kuaoh. Kamu menganggap manusia lebih buruk daripada serangga. Jika demikian, rasakan mulai sekarang. Tunggu sebentar. Rasa sakit yang diderita serangga. Rasakan riwayat bak yang tidak bisa Anda tangani. Jika Anda memiliki kepercayaan diri untuk memakan saya, maka makan dan makan sebanyak yang Anda bisa. Petik 2. Kisah-kisah yang mengalir deras memenuhi perut Eater of Dreams dengan ledakan terus-menerus. The Eater of Dreams memakan Ways of Survival dan berjuang dengan rasa sakit. Di suatu tempat di perutnya, retakan mulai muncul. Ways of Survival berbicara seolah menertawakan Eater of Dreams yang bingung. Itu adalah saat ketika pemakan mimpi, yang lahir di ruang angkasa dan hidup selama 8.000 tahun, menyadarinya. Kuoh. Itu adalah adegan di mana Yo Jong-hyuk pertama kali membunuh dewa. Saya telah membacanya berulang kali, hampir menghafalnya. Saya memparafrasekan kalimat berikut atas nama Ways of Survival. Di dunia ini, ada cerita yang tidak boleh dimakan. TL, Rainbow Turtle.